Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman Musibi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu proyek dengan judul Sistem Informasi Manajemen Toko Bangunan Kemuning. Nah, jadi kali ini saya akan memberi contoh atau mencontohkan bagaimana sih penggunaan website ini. Jadi untuk yang pertama-tama, saat membuka link dari website ini, maka yang muncul adalah sebuah form login dengan dua field, yaitu untuk mengisikan username dan juga password. Nah, di sini juga terdapat satu tombol, yaitu untuk tombol login. Selain itu, sebenarnya juga terdapat satu tombol lagi, yaitu register. Namun, seiring berjalannya waktu proyek ini berjalan, tombol register ini dihilangkan. Kenapa? Karena tombol register ini dibuat untuk agar karyawan dapat mendaftarkan akunnya di database. Namun, setelah dipikir-pikir, cukup dari pemilik toko saja yang mendaftarkan karyawan. Jadi, tidak karyawan yang secara langsung mendaftarkan akunnya di website ini. Jadi, tombol register dihilangkan. Nah, sebelum saya mencontohkan ini, sebelumnya saya sudah membuat satu akun untuk admin dengan username dan password, yaitu admin-admin. Jadi kali ini kita akan menuju ke dashboard admin terlebih dahulu. Nah, di dashboard admin itu sendiri terdapat beberapa fitur, yaitu karyawan, absensi, data barang, dan juga beberapa laporan. Kita langsung saja ke yang laporan. Nah, karyawan maksud saya. Di karyawan ini, seperti biasa, terdapat fitur CRUD, yaitu create, read, update, dan delete. Kita coba saja untuk yang create atau untuk yang menambahkan data. Nah, di sini untuk contoh saja, saya menambahkan dengan data saya pribadi. Nah, di sini untuk job atau pekerjaan terdapat beberapa jenis job, yaitu mandor, kuli, dan kasir. Kenapa ini dibedakan? Karena ini nanti mempengaruhi penggajian dari karyawan-karyawan tersebut. Di sini juga dapat dilakukan upload gambar seperti biasa. Nah, di sini sudah berhasil membuat data karyawan atau data karyawan berhasil untuk ditambahkan. Mari kita lihat untuk fiturnya atau fitur detailnya. Nah, di fitur detail ini menampilkan detail dari data atau informasi dari karyawan tersebut. Nah, selain itu juga terdapat fitur untuk cetak gaji. Nah, di sini cetak gaji ini digunakan atau dibuat untuk mencetak slip gaji dari karyawan di tiap bulannya. Seperti itu. Kita kembali saja untuk contoh dari cetak gaji nanti di akhir atau di beberapa saat setelah fitur-fitur yang lain dijelaskan. Nah, selain itu, kita juga dapat melakukan update atau edit. Di sini misalnya, saya mengubah nama saya untuk nama depan saja, mengubah alamat juga, dan juga mengubah nomor handphonenya. Simpan. Nah, di sini sudah berhasil mengupdate atau mengedit data dari karyawan tersebut. Nah, untuk yang contoh selanjutnya, delete. Namun, kita coba tambahkan satu data lagi untuk sebagai contoh untuk delete-nya nanti. Nah, di sini untuk field-nya atau form ini dilengkapi dengan beberapa form validasi. Jadi, apabila mengisikan form atau field-field ini dengan asal, maka nanti akan muncul peringatan. Juga di sini setiap field-nya itu adalah required atau perlu ditambahkan atau perlu dicantumkan atau perlu diisi. Apabila tidak, maka akan muncul error. Nah, di sini sebagai contoh saja, data karyawan yang kedua berhasil ditambahkan. Nah, kita coba fitur delete-nya. Nah, untuk fitur delete berhasil dilakukan. Untuk yang selanjutnya, kita coba untuk fitur export-nya. Export ini digunakan untuk mencetak data-data dari karyawan yang terdaftar di toko bangunan ini. Nah, di sini ada list karyawan. Nah, untuk list karyawan ini hanya simpel saja, ya hanya berisi nama, alamat, dan nomor telepon.
Karena yang kami pikir atau dari tim kami, hanya ini saja data yang diperlukan untuk dicetak. Untuk data-data lainnya dapat dilihat di websitenya secara langsung. Seperti itu. Nah, itulah fitur dari karyawan. Untuk yang selanjutnya kita mencoba ke fitur absensi karyawan. Nah, di absensi karyawan ini menarik. Kenapa? Karena di absensi karyawan ini tim kami membuat agar di setiap tanggalnya atau di setiap harinya list dari karyawan ini berubah. Kenapa? Karena inginnya dari pemilik toko, setiap karyawan ini pemilik toko dapat langsung mengklik salah satu dari aksi ini, apakah karyawan tersebut masuk, terlambat, atau tidak masuk. Nah, ketika tombol ini tidak sembarangan, karena ketika tombol ini memiliki efek yang berbeda-beda. Untuk yang pertama, untuk masuk, maka gaji karyawan di hari tersebut akan masuk 100% atau dicatat 100%. Namun apabila terlambat dari jam kerja, maka akan yang masuk hanya 80% atau mendapat potongan 20%. Apabila tidak masuk, maka gaji dari karyawan tersebut adalah 0 atau 0% atau 0. Jadi tidak ada gaji di hari tersebut. Contoh saja misalnya kita klik untuk karyawan ini masuk. Nah, setelah diklik masuk, maka data tersebut akan hilang. Kenapa? Karena karyawan tersebut sudah melakukan absensi atau sudah dilakukan absensi oleh pemilik toko. Jadi, di setiap harinya, list dari absensi karyawan ini akan selalu refresh atau update lagi. Jadi setelah dilakukan absensi maka data tersebut akan hilang. Seperti itu. Dan ketiga aksi tadi mempengaruhi dari penggajian karyawan. Nah, di sini setelah karyawan sudah masuk satu kali, maka fitur untuk cetak gaji yang saya katakan di awal tadi sudah bisa dilakukan. Kita contohkan saja untuk fitur cetak gaji. Nah, di sini untuk bulan, kita juga dapat memilih untuk bulannya, kita dapat memilih dari bulan-bulan yang ada. Namun, perlu diperhatikan apabila dari data bulan tersebut tidak ada, maka tidak dapat dicetak. Karena tadi karyawan ini melakukan absensi di bulan Juni, maka yang dapat dicetak adalah slip gaji di bulan Juni. Kita contohkan saja, kita klik cetak untuk melakukan mendownload ekspor dari slip gaji karyawan tersebut. Nah, ini adalah laporan gaji dari karyawan yang bernama Putra Simasibi. Nah, di sini terdapat tanggal absensinya, waktu absensi, status, dan juga gaji. Nah, untuk gaji ini juga terdapat total gaji. Jadi, yang dicetak ini adalah seluruh absensi yang dilakukan selama bulan Juni. Jadi, terdapat gaji, lalu total gaji ini adalah seluruh gaji yang dijumlahkan dari gaji harian karyawan tersebut. Lanjut ke data barang. Nah, di sini hampir sama dengan karyawan, juga terdapat fitur untuk melakukan CRUD atau Create, Read, Update, dan Delete. Untuk yang pertama, mari kita contohkan untuk yang tambah barang. Nah, di sini misalnya kita menambahkan barang yaitu semen 3 roda. Nah, di sini terdapat dua harga. Ada harga supplier dan harga barang. Pengaruhnya apa? Untuk harga supplier ini adalah harga beli dari pemilik toko ke suppliernya. Sedangkan harga barang di sini harga dari pemilik toko untuk menjual di tokonya. Jadi untuk harga supplier ini harga beli ke suppliernya. Misalkan di sini untuk harga belinya 40.000, sedangkan harga jualnya 45.000. Nah, di sini saya mencontohkan menambahkan data barang yaitu berupa semen. Kita coba tambahkan satu kali lagi untuk barang.
Nah, di sini saya menambahkan dua data sebagai contoh saja. Selain dapat menambahkan data, di sini juga dapat melakukan detail atau read. Nah, di sini di fitur detail ini juga terdapat fitur selain menampilkan informasi detail dari barang tersebut, juga terdapat fitur untuk tambah stok barang. Tambah stok barang ini digunakan apabila stok dari barang tersebut yang berada di toko bangunan tersebut sudah menipis atau sudah hampir habis atau bahkan habis. Untuk tambah stok barang, klik saja. Nah, di sini kita hanya perlu menambahkan stok barang yang akan ditambahkan. Misalkan di sini menambahkan 20 stok barang. Nah, stok barang berhasil ditambahkan. Jadi stoknya sudah berhasil diupdate. Nah, di sini untuk menambahkan stok tadi, diambil harga dari harga suppliernya. Untuk penjelasannya nanti akan dibahas lengkap di laporan pendapatan. Nah, di sini sudah berhasil menambahkan, melihat detail, dan juga menambahkan stok barang. Lalu kita akan beranjak ke fitur editnya atau update-nya. Di sini misalkan kita ganti dengan semen Padang misalnya. Lalu untuk harga dari harga jualnya misalnya 50.000. Nah, di sini data barang berhasil diupdate. Nah, untuk contoh selanjutnya yaitu untuk fitur ekspornya. Nah, ekspor ini hampir sama dengan karyawan, yaitu mencetak data-data dari barang yang ada di toko bangunan tersebut. Nah, di sini data barang sudah berhasil dicetak. Apabila pemilik toko ingin melihat atau melihat secara fisik atau bukti fisik atau hard copy, list barang apa saja yang ada di toko bangunan tersebut. Seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya, saya akan mencontohkan bagaimana cara menghapus barang apabila barang tersebut sudah tidak ada di toko tersebut atau tidak dijual lagi di toko tersebut. Maka hanya perlu menekan tombol hapus. Nah, data barang berhasil dihapus. Nah, itu tadi adalah contoh dari fitur data barang. Untuk yang selanjutnya, kita akan beralih ke laporan. Nah, di sini untuk laporannya ada 3 macam, yaitu laporan absensi pegawai, transaksi, dan juga pendapatan. Saya akan memberi contoh yang pertama untuk absensi pegawai terlebih dahulu. Nah, di absensi pegawai ini berisi informasi yang berkaitan dengan absensi dari pegawai. Nah, di sini karena absensi yang dilakukan tadi hanya satu kali dan satu karyawan, maka di sini hanya terdapat satu absensi saja. Apabila terdapat dua karyawan yang absen pada hari ini, maka di sini juga terdapat dua data absensi yang ada. Jadi, di data absensi ini berisi seluruh absensi yang dilakukan oleh karyawan. Jadi, semuanya akan ada di sini. Nah, untuk ekspor PDF ini hampir sama dengan yang lain, yaitu mencetak data untuk absensi apabila pemilik toko ingin mencetak data absensinya agar lebih mudah untuk dibaca. Nah, di sini untuk list absensi hampir sama dengan yang di website, namun dalam bentuk PDF-nya atau ekspor PDF-nya, di mana dari PDF ini nanti dapat dicetak seperti yang lainnya. Nah, untuk yang selanjutnya laporannya yaitu laporan berkaitan dengan pendapatan. Nah, pendapatan ini didapat dari log atau rekam jejak dari pemilik toko di setiap melakukan transaksinya, entah itu pembelian barang dari supplier, di mana dia berarti mengeluarkan uang atau melakukan pembelian atau pengeluaran, dan pemasukan apabila terdapat customer atau pelanggan yang melakukan pembelian di toko tersebut. Nah, untuk contohnya, saya contohkan nanti saja setelah saya melakukan atau memberi contoh bagaimana cara melakukan transaksi di website ini. Nah, itu saja untuk yang website admin. Untuk yang selanjutnya kita bahas nanti saja setelah kita membahas dashboard dari usernya. Nah, kita setelah klik logout, maka kita perlu login dengan akun user. Di sini menggunakan akun karyawan yang sudah didaftarkan. Nah, di sini terdapat satu list barang saja. Kenapa? Karena saya tadi menambahkan hanya satu barang saja. Selain menambahkan satu persatu dengan menekan tombol tambah keranjang ke keranjang, di sini juga dapat menambahkan stok secara langsung di beberapa jumlah secara langsung. Misalkan di sini kita menambahkan 2 barang. Nah, di sini untuk total barang yang bertambah akan
sesuai dengan jumlah barang yang diisikan di kolom ini. Apabila pembeli atau customer sudah selesai melakukan transaksi atau selesai memilih-milih barang, maka klik total barang, maka akan muncul detail dari barang yang dibeli. Nah, di sini terdapat nama barang, jumlahnya, harga satuannya, subtotal atau perkalian dari jumlah dan harga, dan jumlah dari pembelian yang sudah dilakukan. Jadi apabila terdapat beberapa item yang dibeli, maka jumlah ini adalah jumlah dari subtotal yang ada atau subtotal barang yang ada. Nah, di sini terdapat 3 tombol, yaitu hapus keranjang, lanjutkan belanja, dan juga pembayaran. Untuk hapus keranjang, maka semua item yang telah ditambahkan akan direset atau dihapus. Untuk contoh saja, saya klik hapus keranjang, maka total barang akan kembali ke 0 item. Nah, di sini kita coba untuk menambahkan lagi. Nah, apabila tombol lanjutkan belanja, maka ini akan kembali ke dashboard user tadi, lanjutkan belanja. Nah, untuk yang tombol selanjutnya, pembayaran, ini akan beralih ke tombol pembayaran. Nah, di sini untuk pembayaran terdapat beberapa field yang otomatis terisi, di mana ada nama lengkap, alamat, nomor telepon, dan juga jumlah uang. Nah, di sini misalkan jumlah uangnya adalah 750.000. Ini jumlah uang dari customernya. Maka di sini akan otomatis apabila jumlah uang yang dimasukkan kurang dari total belanja, maka akan terdapat muncul error. Apabila tidak atau melebihi dari total belanja, maka akan berhasil dilakukan pembayaran. Nah, di sini juga terdapat kembalian yang harus dikembalikan kepada customer atau pelanggan. Nah, itu tadi adalah contoh transaksi yang sudah dilakukan. Nah, lalu apa yang dilakukan setelah transaksi tersebut berhasil dilakukan? Maka kita akan kembali ke dashboard admin. Nah, di dashboard admin ini, untuk pendapatan, nah di sini terdapat satu data lagi yang ditambahkan, yaitu transaksi saat customer melakukan pembelian. Nah, selanjutnya saya akan mencontohkan untuk fitur ekspor PDF-nya. Di sini ekspor PDF hampir sama dengan cetak gaji karyawan. Di sini untuk pendapatannya dapat dicetak untuk setiap bulannya. Di sini untuk contoh saja di bulan Juni 2020. Nah, ini adalah informasi data yang sama dengan yang ada di website, namun dalam bentuk ekspor PDF, di mana dari PDF ini nanti dapat dicetak dalam bentuk hard copy. Seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya adalah fitur transaksi. Nah, di fitur transaksi ini adalah berisi mengenai transaksi-transaksi yang dilakukan oleh customer dengan toko. Jadi, hanya customer dengan toko, tidak antara toko dengan supplier. Di sini hanya terdapat fitur detail dan juga hapus. Untuk detail akan menampilkan informasi detail dari belanjaan atau detail dari transaksi yang dilakukan oleh customer, di mana di sini hanya terdapat satu barang. Apabila terdapat dua barang atau lebih, maka di sini juga terdapat informasi mengenai dua barang atau lebih. Seperti itu, jadi hanya menampilkan detail dari transaksi yang dilakukan oleh customer. Nah, di sini apabila diklik hapus, maka data tersebut akan hilang. Sebelum itu, mari kita lihat ekspor PDF dari data transaksi tersebut. Nah, ini adalah list transaksi yang dilakukan pada bulan Juni. Maaf, jadi list transaksi ini adalah list transaksi dari semua list transaksi yang sudah dilakukan. Jadi, semua list transaksi yang dilakukan oleh customer dan juga toko bangunan akan tercantum di PDF ini. Seperti itu. Nah, jadi itu adalah beberapa fitur yang ada di website ini untuk website admin dan juga website user. Nah, sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.